Perkenalkan, nama saya Christina Sandra dengan NIM 20101106011. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai SRS tentang rental kamera online. Yang pertama yaitu identifikasi sistem. Dokumen ini berisi daftar spesifikasi kebutuhan sistem web pada rental kamera online dengan identifikasi sebagai berikut. Dapat dilihat nama proyek yaitu pembuatan sistem rental kamera online berbasis web, nama produk rental kamera online. Kemudian deskripsi sistem. Yang pertama, SIS system. Dalam sistem SIS merupakan tindakan user secara manual dalam melakukan kegiatan rental kamera. Kemudian di sini ada customer masuk ke tempat rental, customer memilih kamera yang akan dirental, customer melakukan pembayaran jasa rental, dan customer mengembalikan kamera. Di sini ada diagramnya, di mana masuk tempat rental, kemudian memilih kamera, melakukan pembayaran, dan mengembalikan kamera. Kemudian yang kedua, to-be system. To-be system merupakan proses aktivitas yang akan terjadi jika sudah menggunakan website. Di mana saat kita menggunakan website, yang pertama kita akan lakukan yaitu membuka browser, memasukkan alamat web rental kamera, kemudian menampilkan halaman utama web, melakukan registrasi untuk member baru, kemudian melakukan login untuk member dan admin, di mana terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu fitur profil menampilkan informasi data atau member dan riwayat pemesanan. Fitur tipe kamera menampilkan kamera apa saja yang dirental. Fitur pembayaran menampilkan nota pembayaran beserta waktu pengembalian. Dan terakhir fitur pengaturan menampilkan konfirmasi pembayaran dan alamat pengantaran untuk admin dan mengubah ketersediaan kamera dan layanan. Kemudian menampilkan halaman utama, melakukan logout untuk member dan admin, dan yang terakhir yaitu menutup browser. Dan ini merupakan diagram, dapat dilihat di sini bentuk diagramnya. Kemudian yang ketiga, arsitektur rental kamera online. Arsitektur rental kamera online ini menjelaskan tentang bagaimana relasi dan proses-proses dalam aplikasi ini dapat berjalan. Dalam aplikasi ini dijelaskan hubungan antara stakeholder, web server, dan database server dengan proses yang akan dilalui, serta output yang nantinya akan keluar. Ketika user merequest HTML, maka dengan adanya jaringan internet, request akan dikirim ke web server, kemudian mengambil data dari database server, lalu ditampilkan lagi ke stakeholder. Dapat dilihat pada gambar di sini. Di sini terdapat web server, database, user, admin, internet, dan user. Ruang lingkup. Ruang lingkup sistem perangkat lunak ini adalah perangkat lunak yang melayani pemesanan rental kamera secara online, dan kamera diantarkan ke alamat penyewa tanpa harus datang ke tempat penyewaan kamera. Perangkat lunak terhubung dengan server basis data rental kamera dan bertindak sebagai klien. Yang kelima, ada daftar kebutuhan sistem aplikasi. Yang pertama ini yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini dapat dilihat seperti pada tabel ini. Seperti contohnya di sini terdapat request ID, prioritas, dan deskripsi, di mana mengisi form registrasi prioritasnya seperti ini, dan deskripsi penyewa mengisi form registrasi penyewaan kamera. Kemudian yang kedua ada use case diagram, dapat dilihat seperti pada gambar ini merupakan use case diagram rental kamera. Di sini terdapat penyewa dan admin. Penyewa melakukan registrasi member, login, menyewa kamera, konfirmasi pembayaran, serta logout. Dan admin, login, konfirmasi pembayaran, kemudian mengubah informasi menu. Dan di sini ada use case
description. Use case description ini merupakan deskripsi dari use case yang ada di sini. Seperti contohnya use case registrasi, login, use case menyewa kamera, use case konfirmasi pembayaran, dan use case mengubah informasi menu. Kemudian ada kebutuhan antarmuka sistem. Yang pertama yaitu halaman registrasi. Tampilan perancangan halaman registrasi seperti pada gambar ini, di mana pendaftaran penyewaan kamera, di sini terdapat nama, alamat, nomor HP, email, dan password. Di mana klien akan memasukkan nama, alamat, nomor HP, email, dan password. Kemudian ada daftar, masuk, dan password. Yang kedua yaitu tampilan perancangan halaman barang. Jadi pada web akan muncul tampilan perancangan barang seperti pada saat ini. Pada saat akan memilih atau melihat kamera dan memilih, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar ini. Kemudian halaman sewa kamera. Di sini tampilan perancangan sewa kamera seperti ini, di mana pada gambar ini yaitu gambar kamera, kemudian akan tertera jenis kamera, nama jenis, harga sewa per hari, kemudian akan ada loading harganya, stok, dan loading stoknya pada saat mengklik. Kemudian jumlah kamera yang akan disewa, sewa untuk berapa hari. Kemudian kita masuk pada halaman kelola transaksi, di mana gambar tampilan perancangan kelola transaksinya seperti pada ini. Yang akan muncul yaitu nomor pesanan, nama, alamat, nomor HP, jenis kamera, jumlah, dan tanggal kembali. Kemudian gambar tampilan perancangan kelola transaksi seperti pada gambar di bawah ini. Dan ini merupakan gambar tampilan perancangan kelola transaksi, di mana pada gambar tampilan perancangan kelola transaksi ini terdapat jaminannya dapat berupa KTP atau SIM. Kemudian kebutuhan basis data. Yang pertama yaitu kelas diagram. Kelas diagramnya dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini, di mana terdapat data penyewa yang terdiri dari ID penyewa, use case, password, nomor HP, serta email. Di mana klien atau penyewa akan mendaftar dan mengisi data. Kemudian akan melakukan penyewaan, di mana penyewaan ini terdapat ID penyewa, ID kamera, ID transaksi, di mana klien atau penyewa akan menyewa. Kemudian kita masuk pada transaksi, ID kamera, ID transaksi, lama sewa, tanggal penyewaan. Kemudian masuk pada kamera, di kamera ini akan ditampilkan kamera yang akan dipilih lalu kemudian akan disewa, di mana pada tabel ini terdapat ID kamera, nama kamera, serta harga. Kemudian masuk dikelola, ada nama kamera, harga kamera, dan admin, username, password, email, dan ID admin, di mana pada admin di sini akan mengisi data. Kemudian pada saat mengisi data akan ada mengubah, menambah, atau menghapus data yang masuk pada kelola. Kemudian di sini ada sequence diagram. Di sini ada penyewa dan admin, di mana penyewa akan login ke halaman web, kemudian mengisi data yang merupakan registrasi, akan menyewa kamera, lalu memesan dan membayar, kemudian mengonfirmasi pembayaran. Akan munculnya menu tampilan terkonfirmasi, menampilkan pembayaran, penyewa kemudian logout. Login admin
akan melihat data konfirmasi pembayaran, mengelola data, kembali ke halaman utama, kemudian logout. Di sini terdapat IRD dari rental kamera online, dapat dilihat di sini IRD-nya penyewa, pengembalian, penyewaan, transaksi kamera, admin, dan inventory. Kemudian ada kamus data, di mana contohnya tabel penyewa, terdapat nama penyewa, alamat, ID penyewa, nomor HP, email. Tipenya, kalau nama penyewa menggunakan varchar, alamat menggunakan varchar, ID penyewa menggunakan integer, nomor HP menggunakan varchar, email menggunakan varchar, dan primary key-nya di sini yaitu ID penyewa. Kemudian pada tabel kamera seperti ini, dan primary key-nya terdapat pada ID kamera. Begitu juga tabel transaksi, di sini terdapat indeks yaitu ID kamera dan primary key-nya yaitu ID transaksi. Kemudian pada tanggal transaksi kita menggunakan tipe data date dan lama sewa kita menggunakan tipe data time. Tabel penyewaan di sini ID penyewaan menggunakan merupakan primary key-nya dan ID kamera indeks, ID penyewa indeks, ID admin indeks. Seperti dilihat di sini, tipe data yang digunakan semuanya integer, kecuali tanggal sewa menggunakan tipe data date. Tabel pengembalian, ini tabel pengembalian semuanya menggunakan tipe data integer, kecuali tanggal pengembalian menggunakan tipe data date. Di sini primary key-nya yaitu pada ID pengembalian, kemudian ID kamera, ID penyewa, dan ID admin key-nya indeks. Tabel inventory semuanya menggunakan tipe data integer dan primary key-nya yaitu ID inventory, sedangkan key index yaitu ID admin. Di sini juga terdapat table admin, di mana table admin ini berisi tentang nama admin, alamat, email, ID admin, nomor handphone. ID admin merupakan tipe datanya integer dan menggunakan primary key ID admin. Kemudian di sini ada kebutuhan adaptif. Simbol mata uang yang digunakan dalam website ini merupakan rupiah. Format tanggal menggunakan seperti ini. Day, month, dan year. Format menggunakan kebutuhan non-fungsional. Bahasa yang digunakan di website ini adalah bahasa Indonesia. Keamanan sistem dibatasi oleh sistem login agar bisa masuk dalam website. Kemudian penutup, demikian spesifikasi website rental kamera online yang dibuat ini untuk membantu dan sebagai bahan acuan pengguna dan pembuat aplikasi untuk dapat melanjutkan proyek pengembangan ini sehingga dapat digunakan ke depan. Kemudian ini ada lampiran yang merupakan source code. Seperti ini. Terima kasih.